Halo teman pemilih, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Baik teman pemilih, senang sekali kita bisa berjumpa di podcast KPU Jateng. Masih bersama saya Harisa Pamungkas dan nantinya kita akan kedatangan tamu yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai, karena episode kali ini kita mengangkat tema tentang anggaran. Kita pasti akan berbicara dengan kesiapan anggaran Pilkada tahun 2024 di KPU Provinsi Jawa Tengah. Nah, berhubung tamu kita sudah datang, kita langsung sapa saja beliau. Selamat sore Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat sore Mas Haris, Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Baik teman pemilih, beliau ini adalah Bapak Ikhwanuddin, anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik. Nah Bapak, ini kan tahapan pemilu sudah berjalan. Nah, ini kalau di KPU Provinsi ini lagi sibuk-sibuknya tahapan apa sih Pak? Alhamdulillah saat ini untuk tahapan pemilu legislatif dan pilpres kita masih proses tahapan pendaftaran calon anggota DPR provinsi dan anggota DPD. Oh, anggota DPRD provinsi dengan DPD. Karena DPD kan pendaftarannya juga di provinsi ya Pak ya. Nah, kalau berbicara tentang anggaran, ini kan atau orang awam tahunya pemilu ya ketika pencoblosan, ketika mereka datang ke TPS kan dan hasilnya sudah keluar. Tapi jauh sebelum itu bahwa kita juga harus merencanakan perencanaan anggaran ya Pak ya. Iya, betul. Nah, bagaimana Pak persiapan dari KPU Provinsi Jawa Tengah ini untuk anggaran khususnya terkait dengan Pilkada tahun 2024? Iya. Jadi untuk Pilkada serentak tahun 2024 itu kan sudah diputuskan pelaksanaannya di tanggal 27 November 27 November tahun 2024 ini. Ya. Sehingga di tahun 2024 itu ada pemilu dan ada pemilihan. Ya. Nah, karena itu maka secara simultan KPU juga harus menyiapkan segala sesuatu terutama terkait dengan anggaran. Karena untuk pemilihan atau pilkada ini itu anggarannya bersumber dari APBD masing-masing provinsi maupun kabupaten kota. Oh iya. Beda dengan pemilu. Kalau pemilu kan anggarannya dari APBN. Iya, dari APBN ya, Sehingga Pak. kami di daerah itu tidak menyiapkan anggaran, sudah disiapkan semuanya oleh KPU RI. Dari KPU RI. Tetapi untuk pilkada ini karena anggarannya bersumber dari APBD masing-masing, maka KPU di masing-masing tingkatan ini sudah mulai mengajukan anggaran kepada pemerintah daerah masing-masing, termasuk di provinsi. Sebenarnya untuk anggaran ini kan sudah kita mulai ajukan di tahun 2021, 22 mereka sudah kami atau kabupaten kota sudah mengajukan anggaran, sehingga ada beberapa kabupaten kota yang Pemdanya sudah menyiapkan dana cadangan Sudah ya Pak untuk pilkada. Karena kan kalau misalnya pertimbangan Pemda itu anggaran itu dalam 1 tahun anggaran nggak cukup, maka diperbolehkan untuk mencadangkan anggaran, termasuk di provinsi dari mulai 21 sudah dicadangkan anggaran 300 miliar tahun 2002 2003 itu juga dicadangkan, sehingga nanti pada saat pelaksanaannya untuk anggaran pemilihan ini bisa dicukupi sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Ya siap. Nah, sebelum kita itu menyusun perencanaan, kita apa sih Pak yang harus dipersiapkan gitu loh Pak? Terutama kan tadi Bapak bilang ada dana cadangan dari pemerintah daerah sekian ratus miliar. Nah, kira-kira dari KPU sendiri apa yang harus dipersiapkan Pak untuk memenuhi anggaran-anggaran itu? Iya, baik. Jadi yang pertama disiapkan oleh KPU provinsi maupun kabupaten kota adalah menyusun rencana anggaran atau RAB. RAB ya Pak. Ya. Nah, kemudian kalau KPU provinsi maupun kabupaten kota sudah menyusun RAB, kemudian diajukan ke pemerintah daerah dan bersama dengan pemerintah daerah RAB itu dibahas melalui TAPD masing-masing daerah untuk menentukan besaran anggaran dan kebutuhan-kebutuhan anggaran yang nantinya diperlukan untuk pelaksanaan
pilkada itu sendiri. Dan ini sudah dilakukan oleh masing-masing KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Nah, dalam penyusunan anggaran ini karena pelaksanaannya itu di tahun 2024 dan persiapan anggarannya itu sebelumnya, maka kita harus menyiapkan beberapa perkiraan atau asumsi yang kebutuhan pertama terkait berapa asumsi pemilih nanti di tahun 2024 di bulan November. Ini kan juga harus disiapkan karena jumlah pemilih juga nanti akan menentukan jumlah anggaran. Karena ada kaitannya ya Pak di situ ya Pak. Nah, kalau sudah ada asumsi jumlah pemilih, itu kita bisa menentukan jumlah TPS di masing-masing daerah tersebut. Ya, karena kan sudah ada pemilihnya, kemudian tinggal kita bagi pemilih itu dalam berapa TPS. Nah, kalau di pilkada itu kita merencanakan ya kisarannya jumlah pemilih per TPS itu antara 450 sampai 500 pemilih per TPS. Dalam satu TPS ya Pak? Ya, tapi juga harus mempertimbangkan letak geografis, karena nggak bisa dipaksakan harus 400 atau 500. Iya Pak, jangan misalnya kan juga ada satu pedukuhan yang jauh dengan pedukuhan yang lain itu misalnya pemilihnya hanya 300, ya cukup 300 ya. Karena kalau nanti digabung dengan pedukuhan yang lain itu akan menyulitkan pemilih itu sendiri untuk datang ke TPS. Apalagi kemudian, jauh ya Pak ya? Jauh ya, kalau dekat sih bisa digabung ya. Kemudian selain jumlah pemilih, jumlah TPS, kemudian kita juga harus menentukan kebutuhan belanja untuk kebutuhan pemilihan itu sendiri. Misalnya kaitannya dengan logistik ya. Logistik apa saja nanti yang dibutuhkan oleh masing-masing KPU kabupaten kota untuk terlaksanya pemilihan. Kan logistik banyak ya, ada logistik TPS, kemudian nanti ada logistik untuk kebutuhan kampanye, kebutuhan pemutahiran data pemilih, kemudian kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan, tahapan-tahapan harus disesuaikan. Jadi ini persiapan-persiapan ini sudah dilakukan oleh KPU provinsi maupun pemerintah dan sudah dituangkan dalam RAP. Jadi ini sedikit bercerita Pak. Saya dulu pernah sebelum saya di KPU provinsi juga pernah di KPU kabupaten kota. Itu ternyata antara dukuh satu dengan dukuh lain itu terpisahkan oleh sungai. Jadi memang betul kata Bapak, perlu diperhatikan secara letak geografisnya. Jangan memaksakan bahwa ini harus satu TPS bahwa tapi ternyata faktanya harus dilewati oleh sungai dan itu harus menyeberang. Itu memang sedikit Pak namanya, kita harus memperhatikan letak dari geografis dari satu daerah tersebut ya Pak ya. Iya betul ya, karena kan salah satu prinsip untuk pembentukan TPS kan memudahkan akses pemilih untuk melakukan pencoblosan di masing-masing TPS. Ini juga harus diperhatikan ya. Nah, tadi Bapak menyinggung tentang adanya peran dari pemerintah daerah. Sampai sejauh ini Pak, komunikasinya antara KPU dengan pemerintah daerah mengenai anggaran ini Pak, bagaimana? Jadi untuk komunikasi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya, baik itu di KPU provinsi di Jawa Tengah dengan Pemda Jawa Tengah sudah berjalan dengan baik dan sudah menghasilkan beberapa kesepakatan ya, tinggal nanti dituangkan dalam MOU yang nanti akhirnya adalah adanya NPHD ya. Ya, NPHD ya Pak ya. Adanya NPHD. Kemudian kabupaten kota juga sama ya. Bahkan kita beberapa kali melakukan rapat kerja dan rapat koordinasi bersama ya antara KPU, Pemda dan bersama-sama dengan KPU kabupaten kota dan Pemda kabupaten kota untuk merumuskan terkait dengan anggaran tersebut. Dan salah satu pembahasan yang utama adalah terkait dengan sharing anggaran. Ya, karena ini pilkada serentak maka ada beberapa anggaran yang disaringkan ya, ditanggung oleh salah satu saja. Kalau ditanggung kedua-duanya kan jadi double anggaran. Double anggaran. Nah ini sudah ada sepakatan, ada beberapa item ya yang
menjadi tanggung jawab provinsi dan menjadi tanggung jawab kabupaten kota. Yeah. Menjadi tanggung jawab provinsi atau mungkin menjadi tanggung jawab bersama-sama ya di namanya separuh-separuh gitu ya. Jadi bisa separuh-separuh ya. Jadi yang dibagi dua anggarannya itu, satu adalah honor badan ad hoc. Badan ad hoc. PPK, PPS itu ditanggung oleh provinsi, kemudian KPPS dan PPDB itu ditanggung oleh kabupaten kota. Ini nggak double. Siap. Ya, masing-masing bertanggung jawab. Dan terkait dengan anggaran ini juga kita sudah ada kesepakatan besarannya supaya tidak terjadi ketimpangan antara kabupaten kota yang satu dengan kabupaten kota yang jadi lain. sama ya Pak? Ya, sama, disamakan, dan itu sudah ada standarnya ya, sudah ada peraturan terkait dengan standar honor untuk pemilihan atau pilkada ini. Kemudian yang juga ditanggung bersama-sama itu bilik suara. Oh, bilik suara. Jadi nanti di TPS itu kan ada 4 bilik suara. Itu pengadaannya yang nanggung, yang 2 itu ditanggung oleh provinsi, yang 2 ditanggung oleh kabupaten kota. Jadi separuh-separuh. Jadi memang ada anggaran yang di setengah untuk KPU provinsi, setengah lagi kabupaten kota. Jadi kan ada 4 itu berarti 2-2. Jadi nanti KPU provinsi menanggung pengadaan untuk 2 bilik suara. Kemudian KPU kabupaten kota menanggung 2 bilik suara, sehingga nanti di TPS ada 4 bilik suara untuk penyelenggaraan pilkada itu sendiri. Kemudian juga ada yang full semuanya ditanggung oleh provinsi. Ya, misalnya terkait dengan ada santunan ya. Oh iya, santunan ya, untuk penyelenggara. Itu kesepakatannya ditanggung oleh KPU provinsi. Iya. Kemudian juga ada anggaran yang semuanya ditanggung oleh kabupaten kota ya. Ada juga ya, Pak? Ya. Supaya tadi tidak double itu. Enggak double. Jadi misalnya terkait dengan pembuatan TPS. Ya. Walaupun nanti coblosannya ada 2, nyoblos calon bupati kota dan nyoblos gubernur. Nah, itu kan TPS-nya tetap 1. Nah, ini yang nanggung adalah kabupaten kota. Pembuatan TPS, kemudian juga operasional untuk TPS ditanggung kabupaten kota. Dan disaring ini menjadi penting karena nanti akan menentukan jumlah anggaran di masing-masing tingkatan, di provinsi maupun di kabupaten kota. Dan ini kita sudah ada kesepakatan ya antara sekda provinsi dengan sekda di masing-masing kabupaten kota. Tinggal kita menuangkan sharing ini dalam RAP, sehingga masing-masing tingkatan kalau itu menjadi tanggung jawabnya juga harus dianggarkan. Tapi kalau tidak menjadi tanggung jawabnya ya nggak perlu dianggarkan. Lagi kalau dianggarkan bersama-sama nanti bisa terjadi double anggaran. Siap. Terkait dengan saya. Nah, itulah teman pemilih ya. Ternyata ada seri anggaran antara KPU provinsi dengan KPU kabupaten kota seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Ihwanuddin. Nah, Pak, saya ada pertanyaan satu loh. Kalau yang pemilihan periode lalu itu kan dianggarkan anggaran untuk COVID ya, Pak. Nah, bagaimana dengan pemilihan selanjutnya di tahun 2024? Apakah memang juga dianggarkan untuk anggaran tersebut? Ya, jadi pilkada kita terakhir itu kan di tahun 2020 ya. Pada saat itu status kita itu kan masih dalam pandemi ya, COVID-19. Iya. Nah, karena ini pandemi itu sudah selesai dan COVID itu sudah dianggap menurun ya, walaupun masih ada sedikit-sedikit, itu kita skema anggarannya tidak lagi skema COVID, jadi skema pilkada dalam kondisi yang normal ya, Pak. Ya, sehingga anggaran untuk APD, untuk prokes ya kita kurangi. Ya, tapi apakah memang ada? Ya, ada beberapa yang mungkin masih dibutuhkan ya, misalnya ada masker. Itu masker. Kan, kalau nggak ada COVID kan bisa untuk menjaga kesehatan kita masing-masing ya, dari polusi, dari yang lainnya itu masih bisa dianggarkan. Tapi tidak seperti pilkada 2020 yang anggaran untuk
APD, untuk protokol kesehatan itu maksimal. Tapi yang untuk tahun 2024 nanti itu skemanya sudah tidak skema pandemi atau skema COVID. Berarti sudah Ya, normal ya. Normal. Mungkin ada beberapa hal terkait dengan kebutuhan kesehatan ya masih bisa dianggarkan ya, walaupun sangat minim ya, karena memang sudah tidak begitu dibutuhkan, tidak urgent seperti pada saat itu. Berarti memang tidak sebesar pada saat pemilu tahun pilkada tahun 2020. Iya, kalau dulu kan ada tes antigen, ya, ada swab, ya, itu kan biayanya besar juga itu. Kalau masing-masing penyelenggara kita harus swab semua atau harus antigen semua, kan anggarannya sangat luar biasa. Ya. Kemudian ada hand sanitizer, ada masker, ada apalagi itu yang terkait dengan APD ya, sarung tangan. Ya, betul. Ada alat untuk mencuci tangan di masing-masing TPS, itu kan besar ya. Ya walaupun dulu pada saat COVID itu kan anggaran itu ditanggung oleh APBN pilkada ya, karena memang persiapan pilkadanya tidak pakai skema COVID, sehingga pilkada tetap dilaksanakan, tetapi untuk anggaran prokes dan anggaran untuk APD itu hampir seluruhnya ditanggung oleh APBN. Ya, ini ada sedikit lewat Pak. Sampai titik ini kesiapan dari KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi, apakah emang sudah menentukan? Tadi kata Bapak bilang kita harus merencanakan RAB. Yeah. Nah, kalau berbicara RAB, kesiapan kita apakah sudah ada Pak, atau ketemu nggak titik jumlah sekian? Sudah ada ya Pak ya? Sudah ada. Jadi untuk provinsi sendiri ya, ini kan kita sudah menyelesaikan RAB-nya, sudah kita sampaikan ke Pemprov dan sudah dibahas ya. Memang sudah ada kisaran anggarannya. Nah, ini tinggal kita finalisasi saja, karena tadi itu ada pengaruh terkait dengan sharing ya. Jadi di provinsi untuk pilkada itu kisarannya 760 sampai 780 M. Itu untuk provinsi. Ini nanti tinggal kita finalisasi saja dengan skema baru terkait dengan kesepakatan sharing tadi. Ya, kalau ada sharing ya tentunya kalau tambahan tanggung jawab ke provinsi itu lebih banyak. Tadi kan ada santunan itu ditanggung provinsi, kemudian ada tambahan untuk bilik yang kedua. Yang tadi separuh tadi. Ya, yang lainnya itu akan menambah anggaran. Nah, ini masih dalam proses pembahasan ya untuk fix-nya berapa nanti untuk anggaran pilkada untuk KPU. Tetapi kemarin sebelum sharing, ada kesepakatan sharing itu sudah kita sepakati 760 miliar. Nah, ini mungkin dengan adanya sharing itu ada tambahan yang nanti masih diproses ya. Kemudian untuk kabupaten kota sudah ada beberapa yang sudah ada kesepakatan dengan ternyata sudah ada ya dengan pemerintah daerahnya. Dengan pemerintah daerah ya, tinggal nanti nunggu NPHD-nya aja ya. Ada sekitar 4 kabupaten kalau nggak salah ya. Ada Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal. Itu sudah oke ya Pak ya. Magelang ya, Kota Magelang itu sudah sudah clear ya terkait dengan anggaran pilkadanya, tinggal nanti dituangkan pada saatnya di NPHD. Ya untuk kabupaten kota yang lain masih proses. Jadi sebenarnya di KPU kan sudah selesai RAB-nya. Tinggal dibahas dengan TAPD, kemudian disetujui berapa. Karena memang terkait dengan anggaran kan kita nggak bisa terus dipatok berapa, tapi harus dibahas kebutuhannya apa saja, pagu anggarannya seperti apa, kemudian disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada supaya nanti kebutuhan pilkada itu tercukupi, kemudian juga tidak melanggar aturan yang ada. Ini kan penting juga ya. Jangan sampai nanti pilkadanya selesai sukses, tapi terkait dengan pertanggungjawaban anggarannya jadi masalah. Nah, ini kita tidak ingin seperti itu. Karena itu maka perlu dibahas terkait dengan cantolan peraturannya. Kita menganggarkan ini ya dasarnya ada. Kita menganggarkan ini dasarnya ada. Dan itu kan sudah ada keputusan KPU 543 itu terkait dengan pedoman teknis untuk penyusunan anggaran pilkada 2024. Jadi kita mendasarkan itu
Jadi masing-masing ya harus ngecek lagi ya kira-kira anggaran apa yang sesuai dengan peraturan itu dan mana yang tidak. Ini dalam rangka pertanggungjawaban anggaran. Ya, Pak. Nah, sebelum pertanyaan terakhir, rencana Pak, ini kan masih proses berjalan terus. Tadi Bapak menyebutkan memang ada masih baru 4 yang sudah deal dengan pemerintah daerah. Nah, untuk kedepannya rencana apa Pak yang akan direncanakan oleh KPU provinsi, tentunya kaitannya dengan rapat koordinasi atau apa dengan kabupaten kota? Ya, jadi nanti kalau masing-masing kabupaten kota sudah clear terkait dengan anggaran, kita akan segera melakukan sinkronisasi. Sinkronisasi ya Pak ya? Sinkronisasi anggaran antara RAB-nya KPU provinsi dengan RAB-nya kabupaten kota untuk memastikan kembali. Ya, memastikan kembali itu ada 2 hal. Yang pertama memastikan bahwa anggarannya itu tidak double. Ini kan harus dipastikan. Nanti sudah dianggarkan di provinsi, dianggarkan juga di kabupaten kota, itu kan double anggaran. Nanti bisa jadi temuan kalau itu dilaksanakan bersama-sama ya. Itu harus kita pastikan melalui rapat sinkronisasi itu. Kemudian yang kedua memastikan bahwa semua kegiatan itu sudah ada anggarannya. Sudah dianggarkan ya Pak? Iya, sudah dianggarkan. Ini kan bahaya nanti kalau nggak dianggarkan kan. Iya. Ada tahapannya, tapi anggarannya tidak ada. Itu nggak bisa berjalan dengan lancar kan. Nah, karena itu perlu disinkronkan ini. Jadi apakah di provinsi sudah dianggarkan, di kabupaten kota sudah dianggarkan. Jangan-jangan di kabupaten tidak dianggarkan, provinsi juga tidak. Nah, ini bisa jadi kekosongan anggaran. Jadi permasalahan lagi kalau misalnya. Iya, permasalahan lagi. Itu yang kedua ya terkait dengan sinkronisasi, yaitu yang pertama supaya tidak ada overlapping anggaran, double anggaran. Yang kedua memastikan bahwa semua kegiatannya itu sudah ada anggarannya di masing-masing kabupaten kota. Ya, kemudian juga memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang nantinya membutuhkan anggaran itu semua sudah tercukupi anggarannya sesuai dengan pagu yang telah ditentukan atau sesuai dengan standar biaya yang memang dibutuhkan ya, karena memang anggaran kita itu harus sesuai dengan standarnya, bisa pakai standar nasional, bisa pakai standar daerah ya. Misalnya kaitannya dengan honor ya, honor itu maksimalnya berapa, jangan sampai kita menganggarkan honor lebih dari standar yang ada. Nah. Ya. Kemudian kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa juga sama ya, itu juga tidak boleh melebihi standar anggaran yang telah ditentukan. Nah, ini memang untuk anggaran itu harus rigid ya, perencanaannya harus rigid ya. Betul. Harapan kita ya nanti apa yang kita rencanakan itu ya bisa dilaksanakan dengan baik. Walaupun untuk anggaran pilkada itu kan sifatnya masih prediksi semua. Nggak bisa kita terus menentukan ya, karena ini berkaitan dengan instansi lain, terutama partai politik yang mencalonkan ya. Misalnya terkait dengan berapa jumlah pasangan calon nanti akan mendaftar. Ini kan kita sulit. Ada kaitannya dengan itu ya Pak ya? Iya kan, kita nggak bisa memastikan nanti untuk kabupaten ini pasangan calonnya berapa orang, nggak bisa. Tadi bilang diprediksi ya Pak? Iya. Jadi untuk pilihan gubernur nanti pasangan calonnya berapa orang kan nggak bisa memastikan, tapi kita punya rumus untuk memprediksi. Nah, ini kita dia. Ambil kemungkinan yang paling banyak. Paling banyak ya. Sehingga nanti misalnya calonnya itu kurang dari prediksi kita, itu anggarannya kan bisa dikembalikan lagi. Daripada nanti kita prediksinya sedikit, terus ternyata nanti pada saatnya itu calonnya banyak lebih kan anggarannya kurang. Ini harus juga diperhatikan. Jadi tinggal kita aja hitung, misalnya untuk apa namanya pilihan gubernur ya, untuk pilihan gubernur ini kan kita dasarnya adalah walaupun nanti pada tahun 2024 pilihan gubernur itu mendasarkan pada hasil pemilu terakhir, yaitu pemilu 2024 di bulan Februari ini, tapi kita prediksinya kan perolehan kursi di tahun 2019 ya. Karena 24 belum terlaksana. Iya betul. Jumlah kursinya nanti per partai politik dapatnya kan berapa kita nggak tahu. Ini kan juga harus diprediksi juga. Nah, kita sementara pakai dasar
perolehan kursi di tahun 2019. Ini rumusnya tadi ya, Pak? Iya. Jadi kira-kira partai ini dapat berapa, ini dapat berapa, dan berapa. Kemudian kita simulasikan. Ya karena untuk mendaftarkan pasangan calon itu kan ada batasan ya, batasan berapa bisa mendaftarkan. Kalau partai itu tidak memenuhi batasannya, dia bisa bergabung dengan partai yang lain. Dengan partai lain. Ini harus kita simulasikan. Kalau A dengan B, B dengan C, atau A, B, C dan sebagainya, nanti jadinya berapa calon pasangan calon. Ini sudah kita simulasikan karena jumlah pasangan calon itu akan berpengaruh pada anggaran. Anggaran pasti ya Pak ya? Iya pasti, ya terutama ya terkait dengan fasilitasi KPU terkait dengan pasangan calon ini ya, misalnya. Oh iya, nanti, betul Pak. Ya terkait dengan fasilitasi untuk APK, alat peraga kampanye. Itu kan kalinya pasangan calon. Iya betul. Ya ada baliho, ada spanduk, ada umbul-umbul. Nah, kalau pasangan calonnya banyak, tentunya anggarannya kan lebih banyak. Iya. Kemudian ada bahan kampanye, BK itu kan, ada leaflet, pamflet, dan lain sebagainya. Kemudian juga terkait dengan besarnya surat suara. Oh iya, ya kan? betul. 2 pasangan calon dengan 5 pasangan calon pasti beda. Kan besar surat suaranya kan beda ya. Iya, betul. Nah kalau besarnya atau lebarnya itu beda, tentunya harganya juga berbeda. Nah ini hal-hal yang seperti ini juga harus diprediksi ya, belum lagi tadi prediksi atau estimasi untuk jumlah pemilih ini. Nah pasti. Ini kan harus kita prediksikan kira-kira 2024 nanti pemilihnya berapa. Ini kita harus cermat ini untuk memprediksi ya. Jadi ada beberapa cara untuk memprediksi itu. Dan itu sudah dilakukan oleh KPU dan mudah-mudahan ya kalau toh tidak persis ya jangan jauh-jauh ya, supaya perencanaannya bisa tepat. Gitu. Nah, ini memang butuh perencanaan yang rigid ya, Bapak tadi bilang begitu ya. Nah, Pak, sebelum kita tutup, kita closing statement, kira-kira ada nggak sih Pak pesan Bapak pertama kepada teman pemilih lah ini untuk pemilu tahun 2024 itu seperti apa? Yeah. Jadi sebelum ke pemilih ya, kita pesan juga untuk penyelenggara. Oh iya, iya Pak. Jadi untuk teman-teman penyelenggara khususnya di KPU Kabupaten Kota di Jawa Tengah ya, bagi yang proses penyusunan anggarannya belum selesai ya, mohon segera dikomunikasikan, dikoordinasikan dengan pemerintah daerah ya, supaya ini cepat selesai dan kita bisa konsultasi untuk tahapan pemilunya ya, karena ini bersamaan tahapannya. Sekali lagi komunikasi dan koordinasi itu menjadi kunci bagi kita dalam pelaksanaan khususnya penyusunan anggaran untuk pilkada. Kemudian untuk teman-teman pemilih ya, karena di tahun 2024 ini ada 2 pemilu ya, pemilu legislatif, pilpres dan pemilihan kepala daerah serentak ini ya, kita sebagai pemilih ya pertama harus memastikan bahwa kita itu terdaftar sebagai pemilih. Pasti ya, harus ya. Itu sebagai syarat untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Iya. Ya. Nah, itu harus memastikan. Nah, memastikannya dengan cara apa? Sekarang mudah, tidak harus datang ke balai desa, ke PPS, tapi bisa dicek di aplikasi yang sudah disiapkan oleh KPU ya. Cek DPT online. Nanti akan muncul apakah kita itu sudah terdaftar atau belum. Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, segera laporkan saja. Laporkan untuk bisa didaftar, yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, tetap walaupun kita pilihannya mungkin beda-beda ya, baik itu pemilu maupun pilkada, itu ya tetap harus menjaga persatuan, kesatuan, kebersamaan. Itu penting. Itu lebih penting daripada hanya sekedar terkait dengan proses pemilu yang berjalan ini. Jadi tetap jaga persatuan, kesatuan ya. Pilihan boleh beda, tapi kebersamaan, persatuan yang kita utamakan. Gitu, Siap, luar biasa sekali ya. Bapak, terima kasih sekali atas waktu dan kesempatannya. Saya tahulah Bapak ini kan masih tahapan berjalan, pasti sangat sibuk sekali, dan semoga saja apa yang disampaikan oleh Pak Hiwam mulai dari perencanaan anggaran, ada seri anggaran, dan yang paling utama adalah komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah
Nah, untuk teman pemilih yang dari tadi sudah ikut dari kita pembicaraan dari awal dengan Pak Ihwanuddin, tetap terus dukung podcast KPU Jawa Tengah dengan cara like, komen, dan subscribe. Podcast KPU Jateng terupdate bersuara kepemiluan. Dadah.